Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu topik dari manajemen keuangan, yaitu tentang perencanaan dan peramalan keuangan. Nah, pada topik kali ini saya akan berfokus pada peramalan penjualan perusahaan yang nantinya akan disajikan berupa tren kenaikan maupun tren penurunan penjualan dari suatu produk perusahaan. Nah, sebelum kita bahas tren tersebut, alangkah baiknya kita simak dulu ya pengertian dari peramalan keuangan. Oke, kita mungkin masuk ke slide selanjutnya. Nah, dari pengertiannya, untuk peramalan, di sini adalah kondisi yang akan terjadi di masa depan. Jadi, kita akan memperkirakan kondisi yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, memperkirakan di sini artinya itu adalah menetapkan hal-hal apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, biasanya kita menetapkan hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang dengan menggunakan data masa lalu. Jadi, misalnya kita melihat data penjualan perusahaan dari 5 atau bahkan sampai 10 tahun yang lalu. Nah, dari situ nanti kita akan buat trennya. Apakah tren perusahaan tersebut cenderung naik atau cenderung turun gitu. Yang nantinya setelah melalui proses tersebut kita bisa ambil keputusan bagaimana peramalan penjualan di masa yang akan datang. Nah, sebelum itu kita juga harus melakukan penentuan strategi. Jadi di sini lebih mengarah kepada goal perusahaan. Ya, nanti kita akan bahas secara lebih detail ya tentang strategi-strategi apa sih yang memang juga berhubungan sama peramalan perusahaan gitu. Karena strategi ini penting ya bagi perusahaan untuk menentukan dan juga sebagai bahan evaluasi apakah strategi yang kita jalankan atau strategi yang perusahaan jalankan itu sudah sesuai atau tidak dengan goal perusahaan atau visi misi dari perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya dalam menentukan peramalan juga kita akan dihadapi dengan yang namanya ketidakpastian ya, ketidakpastian atau uncertainty. Uncertainty. Nah, ketidakpastian ini meliputi banyak faktor. Di sini saya rangkum ada ketidakpastian ekonomi, ketidakpastian politik, sosial budaya, lingkungan alam, persaingan domestik dan internasional, serta dari sisi internal perusahaan pun juga mengalami ketidakpastian, yaitu dari sisi manajemen perusahaan. Nah, untuk yang pertama itu adalah ketidakpastian ekonomi. Nah, ketidakpastian ekonomi di sini berkaitan dengan perubahan harga. Nah, ini berkaitan sama perubahan harga atau misalnya terjadi inflasi ya, gitu. Kalau misalkan inflasi berarti ada perubahan harga yang tadinya harganya stabil, ketika inflasi harganya jadi naik seperti itu kan. Kemudian apakah di masa yang akan datang daya beli masyarakat gitu ya, daya beli masyarakat terhadap suatu produk itu stabil atau cenderung naik atau cenderung turun gitu. Bisa jadi produk yang kita jual di masa saat ini gitu tidak laku lagi di masa yang akan datang atau mengalami penurunan gitu. Nah, ini hal-hal yang menjadi ketidakpastian ekonomi gitu dari segi ekonomi. Kemudian dari sisi politik ya, ketidakpastian politik ini berkaitan dengan regulasi dan kebijakan. Karena seperti yang kita ketahui juga kalau untuk pemerintahan itu kan pasti akan berganti gitu ya, berganti pimpinan, otomatis juga berganti kebijakan, berganti peraturan. Nah, di sini apakah kebijakan dan regulasi di masa yang akan datang itu sesuai yang kita harapkan atau tidak gitu. Atau berhubungan langsung dengan produk yang kita tawarkan atau tidak gitu. Karena kalau ternyata berhubungan langsung gitu ya, akan berimbas pada kenaikan atau penurunan penjualan perusahaan seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah ketidakpastian sosial budaya. Nah, ini berkaitan sama gaya hidup masyarakat ya. Gaya hidup. Nah, bagaimana gaya hidup masyarakat di masa yang akan datang? Kemudian, apakah selera masyarakat itu berubah gitu di masa yang akan datang?
kemudian kebiasaan juga, karena kan semakin berkembangnya zaman, otomatis perilaku, kemudian gaya hidup masyarakat itu makin lama makin berubah gitu. Nah, ini juga termasuk ketidakpastian ya dalam hal sosial budaya. Nah, kemudian selanjutnya adalah ketidakpastian lingkungan alam. Nah, kalau untuk lingkungan alam ini berarti berkaitan dengan geografis ya. Geografis bisa jadi dari pergeseran penduduk gitu ya, pergeseran penduduk gitu. Apakah ada kelangkaan dari bahan baku gitu, kelangkaan bahan baku, karena kan bahan baku mungkin ada yang tidak bisa diperbarui gitu kan. Nah, atau dari posisi faktor, apakah dari faktor bencana alam gitu, faktor bencana alam. Nah, misalkan ternyata kita nggak ada yang tahu kan apakah terjadi bencana alam atau tidak di lokasi perusahaan tersebut gitu. Nah, kalau terjadi berarti kan bisa ada perubahan nih. Nah, itu yang disebut ketidakpastian di masa yang akan datang dari segi faktor lingkungan alam. Kemudian ada ketidakpastian domestik dan internasional. Persaingan domestik dan internasional. Jadi di sini karena udah globalisasi ya, sudah bisa asing sudah bisa keluar masuk dengan mudahnya, juga sudah bisa bersaing secara internasional, otomatis kita akan bersaing pada dari sisi misal kualitas barang gitu kan. Apakah bersaing atau tidak gitu. Nah, makanya di sini ada ketidakpastian juga bagaimana kita bisa tetap mengunggulkan produk kita dengan produk-produk yang sifatnya itu sudah go internasional, sudah mendunia gitu. Jadi kualitas barang pun juga pada akhirnya berpengaruh ya terhadap persaingan. Nah, selanjutnya adalah ketidakpastian dari sisi manajemen perusahaan. Karena tadi ya, seperti yang politik, pemerintahan itu berganti, pasti berganti pimpinan. Begitu juga dengan perusahaan, pasti akan berganti pimpinannya. Pimpinan atau top manajemennya gitu ya. Topnya itu pasti akan berganti. Nah, adanya akibat pergantian tersebut itu bisa mempengaruhi ketidakpastian di masa yang akan datang gitu. Perubahan kebijakan di perusahaan tersebut gitu kan. Apakah atau ada pengunduran diri dari sisi manajemen dan sebagainya gitu. Nah, ini adalah ketidakpastian di masa yang akan datang atau di masa depan dengan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhinya. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini adalah langkah-langkah untuk melakukan peramalan ya. Kita sekarang mulai berfokus pada langkah-langkah untuk melakukan peramalan. Jadi yang pertama, kalau kita mau melakukan peramalan perusahaan, hal yang perlu kita lakukan pertama kali itu adalah dengan pengumpulan data. Jadi data yang dikumpulkan itu adalah data masa lalu atau data masa lampau, baik itu yang sifatnya sekunder maupun primer. Nah, bedanya di sini apa? Jadi kalau untuk data sekunder itu adalah data-data yang diperoleh dari berbagai sumber. Misalnya kita dapat dari artikel atau dari laporan gitu ya, laporan perusahaan atau dari informasi di surat kabar gitu ya. Itu sifatnya adalah sekunder. Informasi surat kabar. Nah, kalau untuk yang primer, ini adalah data-data yang secara langsung dikumpulkan dari lapangan gitu ya, dari TKP lah istilahnya, dari tempatnya langsung gitu. Nah, bisa menggunakan metode observasi, kemudian bisa juga dari wawancara, atau ya biasanya paling banyak itu kuesioner ya. Kalau misalkan contohnya kita mau memprediksi pelayanan atau bagaimana penjualan barang gitu ya, kita kan bisa menggunakan kuesioner gitu untuk pengumpulan datanya ya. Perusahaan bisa melakukannya dengan dengan kuesioner, survei kepuasan terhadap produk gitu ya, contohnya seperti itu. Nah, kalau kita sudah mengumpulkan data, baik itu data sekunder maupun primer, baru di sini kita masuk kepada pengolahan data.
Di pengolahan data di sini adalah kita mengumpulkan data-datanya dalam satu apa ya? Jadi dikumpulkan keseluruhan gitu ya. Jadi namanya tabulasi data gitu. Jadi setelah kita kumpulkan, kita dapat sekunder primer datanya, kita kumpulkan nih, kita tabulasikan. Jadi akan diketahui di sini pola data yang dimiliki gitu. Pola data yang dimiliki yang nanti akan memudahkan kita melakukan peramalan gitu. Jadi nanti setelah tabulasi data, kita akan menemukan pola datanya seperti apa, seperti itu. Nah, untuk yang ketiga di sini adalah penentuan metode peramalan. Jadi, banyak sekali metode yang bisa kita gunakan untuk melakukan peramalan gitu. Jadi, nanti saking banyaknya metode, kita harus memilih salah satu metode yang memang paling sesuai. Metode yang paling sesuai. Karena di sini kenapa kita pilih metode yang paling sesuai? Karena nantinya hasil yang diperoleh itu nggak akan jauh berbeda dengan faktanya gitu ya. Kan yang kita harapkan seperti itu ya. Yang paling memang cocok digunakan untuk meramalkan penjualan perusahaan. Atau ya misal yang penyimpangannya itu lebih paling kecil gitu ya. Penyimpangan paling kecil. Karena kalau penyimpangannya udah besar, data itu nggak bisa diinterpretasi, data itu nggak bisa dipakai karena ternyata jauh dari kenyataan. Makanya di sini kita harus bisa menyesuaikan juga metode mana yang paling sesuai untuk meramalkan penjualan perusahaan. Seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, tadi sudah penentuan model peramalan, baru yang keempat itu adalah memproyeksikan data. Nah, proyeksi data di sini adalah berkaitan dengan perubahan di masa yang akan datang gitu ya. Akan ada perubahan ekonomi, politik gitu. Akan ada perubahan ekonomi, politik, kemudian ada sosial budaya, kemudian ada perubahan perilaku masyarakat juga di sini. Nah, karena adanya perubahan-perubahan tersebut bisa jadi yang metode yang kita gunakan itu tidak tepat ya takutnya. Makanya di sini setelah kita tentukan dengan metode peramalan, kita proyeksikan datanya gitu. Jadi untuk meminimalkan penyimpangan yang akan terjadi, memproyeksikan gitu ya. Untuk minimalisir penyimpangan. Nah, baru setelah kita proyeksikan, kita bisa mengambil keputusan. Jadi pengambilan keputusan untuk perencanaan, misalkan dari perencanaan produksinya, perencanaan keuangannya gitu ya. Keuangan produksi. Terus misalkan dari hal perencanaan pemasarannya gitu. Jadi yang memang sifatnya itu jangka panjang maupun jangka pendek gitu. Kita bisa mengambil keputusan dari hasil peramalan yang sudah kita ramalkan dengan metode, kemudian kita proyeksikan, itu kita bisa ambil keputusan nih, oh ternyata hasilnya seperti ini, baiknya seperti apa, apakah kita akan tetap meningkatkan penjualan atau tetap tetap stabil gitu ya penjualannya, atau kita turunkan penjualannya karena mungkin ada beberapa hal atau ada beberapa hal yang memang harus diturunkan nih penjualannya gitu. Nah, itu untuk langkah-langkah yang bisa kita gunakan ya dalam melakukan peramalan seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan fokus pada strategi ya. Tadi kita juga saya singgung juga tentang penentuan strategi. Jadi kalau dari sisi strategi itu perusahaan harus memiliki ada tiga poin ya. Di sini ada strategic plan, jadi perencanaan strategi, kemudian operating plan dan financial plan. Jadi kalau untuk yang strategic plan ini sebenarnya berkaitan sama misi gitu ya. Karena kan setiap perusahaan itu pasti mempunyai visi dan misi gitu. Ada statement visi misinya gitu ya, yang berkaitan sama goal perusahaan secara universal gitu, secara menyeluruh. Jadi misalnya kayak misalnya Indofood gitu kan, dia kan perusahaan makan dan minum ya, pasti goal
goal visi misinya yang secara menyeluruh atau universal itu adalah menjadikan misalkan makanan produknya itu produk makanan nomor satu misalkan di Indonesia gitu. Karena kan di sini dia lini produknya banyak, macam-macam produknya banyak. Nah, yang menjadi misi besarnya itu adalah ya menjadi produk makanan nomor satu gitu kan. Entah mungkin nanti yang menjadi keunggulan di produk mananya seperti itu. Jadi kalau ini ada misi itu adalah statement besarnya ya, goal besarnya, tujuan perusahaan itu didirikan gitu ya, perusahaan dan tujuan perusahaan beroperasi gitu. Jadi ada dari strategic plan itu dari misinya perusahaan, kemudian berkaitan juga dengan apa ya? Di sini kalau strategik itu goal ya, tadi ada goalnya, goal dari masing-masing lini produk gitu ya. Jadi misalkan memang perusahaan itu punya banyak lininya, punya banyak macam-macam produk gitu. Nah, goal dari masing-masing itu apa gitu kan? Ini tuh harus dijabarkan gitu. Terus juga yang sifatnya itu adalah strategi korporasi gitu. Jadi di sini goal perusahaan. Goal perusahaan baik dari skopnya, kemudian objektivitasnya yang memang bisa digunakan untuk mencapai goal perusahaan gitu ya, mencapai misi gitu, mencapai misi. Nah, kemudian ini kalau strategic plan ini sebenarnya berarti lingkupnya itu masih yang besar ya, jadi cita-cita besarnya gitu. Cita-cita besar yang bisa dicapai itu dengan apa gitu ya, dengan strategi apa gitu. Makanya ada ada pernyataan visi misi, kemudian goal dari masing-masing produk yang akan dijual itu apa gitu ya. Jadi semuanya itu memang cita-cita besarnya kalau dari segi strategic plan. Kemudian ada operating plan. Nah, kalau operating plan ini sebenarnya berfokus pada tanggung jawab dari masing-masing fungsi ya. Karena kalau operating plan berarti kan dia udah masuk ke ranah yang teknis gitu. Jadi perencanaan yang sifatnya itu teknis gitu. Nah, berarti di sini nanti berkaitan dengan masing-masing tanggung jawab ya. Tanggung jawab masing-masing fungsi gitu atau masing-masing departemen kemudian menyelesaikan target-target teknis gitu ya, target-target teknis yang memang ada jangka waktunya gitu kan, jangka waktu. Jadi ada perencanaan secara teknis yang nanti berkaitan dengan tanggung jawab masing-masing fungsi atau tanggung jawab masing-masing departemen untuk menyelesaikan target-target teknisnya dengan jangka waktu tertentu gitu. Nah, selanjutnya itu adalah financial plan ya. Kalau untuk financial plan ini sebenarnya berkaitan sama perencanaan keuangannya, budgeting gitu. Budgeting, karena kan setiap nantinya dari Departemen Keuangan itu pasti akan bikin anggaran ya, anggaran budgeting atau anggaran yang bisa digunakan untuk operasional perusahaan selanjutnya. Apakah butuh tambahan dana atau misalkan ternyata modal yang dimiliki perusahaan itu kurang, sebaiknya itu mencari sumber pendanaan kemana gitu kan. Jadi dianggarkan, kemudian kita cari sumber pendanaan mana yang memungkinkan menjadi tambahan pendanaan gitu. Sumber dana tambahan pendanaan untuk operasional perusahaan selanjutnya gitu, pendanaan yang akan datang. Nah, itu ya yang perlu ditentukan juga dalam hal strategi. Ada strategi plan, operating plan, dan dalam hal perencanaan, yaitu strategic plan, operating plan, dan financial plan. Nah, di sini saya jabarkan juga karena di sini fokusnya ke keuangannya ya, peramalan keuangannya. Jadi ada beberapa perencanaan keuangan yang harus diperhatikan gitu.
Jadi yang pertama, perusahaan meramalkan laporan keuangan sebagai alternatif dari perencanaan operasional. Jadi untuk menganggarkan, kalau kita mau bikin budgeting, mau bikin anggaran, kita bisa meramalkan laporan keuangan gitu untuk perencanaan operasionalnya. Jadi kita lihat di sini yang bisa kita gunakan gitu ya. Salah satunya dengan laporan keuangan. Salah satunya adalah laporan keuangan yang akan kita ramalkan. Kemudian yang kedua itu adalah penentuan jumlah dari modal yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan perencanaan. Jadi kita lihat dulu ya kondisi modal. Jadi jumlah modal yang kita miliki itu berapa. Kemudian setelah kita ketahui, nah kita bisa mengambil keputusan untuk perencanaannya gitu. Apakah modalnya itu cukup atau kurang, atau mengambil sumber pendanaan dari mana, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya, perusahaan meramalkan pendanaan yang akan dihasilkan internal perusahaan. Jadi, kita lihat dulu nih, kita cek kondisi keuangan. Nggak jelas ya, kondisi keuangan internal perusahaan. Apakah masih cukup ya untuk perencanaan keuangan di masa yang datang? Kalau ternyata tidak cukup, di sini baru kita lari ke dana eksternal. Kita cari sumber pendanaan secara eksternal. Nerbitin saham lagi kah? Atau menerbitkan surat hutang lagi gitu. Jadi, atau kita mengajukan pinjaman gitu. Kalau ternyata mungkin kalau dari segi kondisi keuangan internal, misalnya kayak laba ditahannya masih belum cukup untuk membiayai operasional perusahaan di masa yang akan datang, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini adalah perusahaan membuat sistem kompensasi berbasis performance base gitu ya, berbasis performa, kinerja sebagai bentuk reward gitu. Jadi bisa juga di sini perusahaan membuat kompensasi ya bagi para pekerja sebagai bentuk reward ya berdasarkan kinerjanya gitu. Nah, ini kan sebenarnya bentuk strategi perusahaan ya kalau memang pengen peramalan keuangan atau peramalan penjualan di masa yang akan datang itu bagus gitu. Kita bisa bikin strategi di mana kita berikan reward kepada karyawan-karyawan gitu ya, kepada pekerja yang memang bisa meningkatkan penjualan di masa yang akan datang gitu. Jadi performance based management. Jadi kompensasinya itu berdasarkan kinerjanya si pekerja tersebut gitu. Nah, kan kalau dari situ dia bisa meningkatkan penjualan di masa yang akan datang, nah kita beri reward. Jadi ada yang membedakan nih dengan pekerja-pekerja lainnya, yaitu kalau ternyata dia bisa meningkatkan penjualan, dia akan diberikan kompensasi berupa reward ya karena telah meningkatkan penjualan. Kemudian yang kelima itu adalah manajemen mengawasi aktivitas operasional setelah mengimplementasikan perencanaan. Jadi kalau sudah kita anggarkan, kita cari ternyata butuh sumber pendanaan, seberapa besar dan lain-lain, dan kita harapkan memang penjualan masa yang akan datang itu akan naik gitu ya. Nah, setelah itu tidak lupa dalam mengimplementasikan perencanaan nantinya akan ada manajemen yang mengawasi aktivitas operasionalnya seperti itu. Jadi harus diawasi apakah memang sesuai dengan yang direncanakan gitu ya. Pelaksanaannya atau tidak seperti itu dalam implementasinya. Selanjutnya itu adalah sales forecast ya. Sales forecast di sini atau peramalan penjualan. Sorry, ini typo ya. Peramalan penjualan itu adalah melihat kondisi penjualan selama 5-10 tahun yang dideskripsikan melalui grafik. Jadi ini kita ceritanya mau baca grafik ini ya, tren penjualan dulu ya. Kita harus tahu dulu nih cara membacanya gitu ya. Di sini contohnya saya ambil dari bukunya Brigham. Di sini ada penjualan. Jadi historical sales. Jadi ada data penjualan.
dari suatu perusahaan gitu ya, perusahaan Microdrive namanya, Microdrive Incorporation. Di sini penjualannya dari tahun 2006 sampai tahun 2011. Nah, di sini ada net sales. Net salesnya itu adalah penjualan gitu ya, total penjualannya. Kemudian ini adalah tahun. Jadi total penjualan berbanding dengan tahun. Nah, ini sudah dibuat trennya ya, berupa grafik diagram garis gitu ya, berupa grafik garis. Di sini ada titik-titiknya dari tahun 2006 sampai tahun 2011. Nah, di sini udah ada informasinya juga. Dari tahun 2006 total penjualannya itu $2.058 gitu, atau 2000 million sorry ya. Di sini million of dollars ininya satuannya. 2.058 million dolar. Kemudian tahun 2007 meningkat gitu ya, berarti di sini posisinya menjadi 2.534 million dolar. Kemudian tahun 2008 mengalami sedikit penurunan, yaitu 2.472 million dolar, 72 million dolar, sampai seterusnya di tahun 2010. Sorry, ini ternyata 2010 ya, saya nggak baca, bukan sampai sini grafiknya tapi sampai sini. Nah, di sini tahun 2010 dia mengalami peningkatan juga nih, tertinggi, yaitu 3.000 million dolar gitu ya. Jadi total penjualan terhadap tahunnya. Nah, di sini kalau kita lihat grafiknya, ada kenaikan, ada penurunan, kemudian ada kenaikan lagi secara bertahap seperti itu ya. Nah, di sini kita bisa menghitung pertumbuhannya gitu. Nah, berdasarkan persentase. Nah, di sini kita bisa lihatnya angka 23%, ada minus 2,4%, positif 15,3, 5,3. Nah, ini dapatnya dari mana? Nah, kita bisa menghitung dengan rumus pertumbuhan gitu ya. Rumus pertumbuhannya adalah di sini nilai akhir dikurang nilai awal dibagi nilai awal. Oh sorry, ada tambahan, dikali 100% di sini. Duh, kecil banget, kelihatan nggak ya? 100%. Nah, jadi misalnya di sini kita mau melihat seberapa besar sih pertumbuhan, persentase pertumbuhan gitu ya, dari tahun 2006 sampai 2007 naiknya itu berapa gitu. Jadi di sini nilai akhirnya adalah 2534 dikurang 2058 dibagi 2058 kemudian dikali 100%. Nah, hasilnya nanti adalah 123%. Nah, 123% ini berarti akan ada tambahan gitu ya, tambahan pertumbuhan sebesar 23%. Karena kan kalau pertumbuhan normal gitu, itu kan 100% ya. Nah, ternyata di sini adalah 123%, berarti ada kelebihan atau tambahan 23% yang berarti tahun 2007 itu penjualannya meningkat sebesar 23%. Ini koma-komaan ya. Jadi ada dua, dia ngambil koma juga di sini. Hasilnya itu sebenarnya 123, berapa gitu. Karena ini dia diambil juga 23,1 di belakang koma. Yang berarti ya inilah dibulatkan 23%, sebenarnya sama aja ya. Nah, ada tambahan 23% di sini. Berarti dia pertumbuhannya naik dari 2006 sampai 2007 itu naik sebesar 23,1% atau 23% gitu. Nah, berarti di sini ada penurunan juga nih, penurunan. Nah, kita juga bisa ngitung di tahun 2007 sampai 2008 ya. Berarti kita hitung aja seperti tadi ya. Berarti 2472 dikurang 2534 dibagi 2534 dikali 100%. Pasti hasilnya itu adalah minus ya, minus 2,4 di sini gitu. Karena angka tahun yang akhir gitu kan, nilai akhirnya itu kan lebih kecil daripada tahun yang sebelumnya nih, 2534, malah penjualannya gitu lebih besar. Makanya di sini kita bisa lihat ada penurunan gitu, ada penurunan dari segi penjualan. Nah, begitu seterusnya ya kalau kita melihat penjualan 2008, 2009 sampai 2010 gitu. Di sini kita bisa lihat dari segi nominalnya ada penurunan sebesar
berapa million gitu. Nah, kalau kita melihat dari persentase pertumbuhan ya, yang dilihat dari persentase, nih kita bisa hitung dengan menggunakan rumus yang ini seperti itu. Oh, seperti ini apa namanya? Apa penurunannya sebesar ini, seberapa persen seperti itu. Cara mencarinya seperti itu. Nah, dari sini kita bisa melihat atau bisa membaca peramalan kita bisa menentukan peramalan penjualan di masa yang akan datang dengan melihat grafik ini. Apakah dia cenderung naik atau cenderung turun? Misalkan kalau cenderung naik, berarti kan posisinya itu dia hampir stabil ya, karena dia kenaikannya tidak terlalu signifikan naik atau penurunannya tidak terlalu signifikan. Posisinya masih di 2000, total penjualan masih di 2000 ya, masih di 2000-an gitu. Walaupun memang 2000 kurang atau 2500 atau 2800 gitu. Jadi kita bisa lihat trennya dari sini ya. Nah, ini berarti 5 tahun ke belakang data penjualannya seperti ini. Selanjutnya ini adalah istilah ya, ada istilah yang namanya additional funds needed. Jadi tambahan dana yang dibutuhkan. Nah, maksudnya di sini adalah pertumbuhan aset gitu ya. Kalau kita mau asetnya tumbuh gitu ya. Kalau perusahaan mau asetnya tumbuh, itu pasti membutuhkan tambahan dana gitu. Aset tumbuh kan bisa jadi berasal dari tadi ya, ditingkatkan penjualannya gitu. Nah, otomatis nanti banyak kas yang akan masuk ya, kas akan masuk lebih banyak gitu. Nah, untuk meningkatkan penjualan tersebut, kita pasti akan membutuhkan tambahan dana atau additional funds. Sehingga perusahaan harus meningkatkan modal eksternal jika tidak memiliki modal internal yang cukup gitu. Jadi, kalau pengen meningkatkan penjualan, pasti nantinya akan ada aset-aset yang memang juga harus kita tingkatkan. Nah, di sini ada poin-poinnya ya, ada 3 poin di sini. Untuk kalau untuk additional funds needed gitu ya, untuk meningkatkan penjualan, kita butuh tambahan dana yang dibutuhkan yang berasal dari mana saja gitu ya. Nah, di sini misalkan dari peningkatan pada aset. Jadi kalau misalkan kita mau meningkatkan penjualan gitu, otomatis perusahaan itu juga harus meningkatkan aset. Dari segi apa? Misalkan dari segi aset lancar. Berarti misalnya penjualan mau ditingkatkan, berarti persediaan itu juga harus naik kan, karena mau meningkatkan penjualan nih, mau menjual produk lebih banyak, berarti persediaan harus ditingkatkan gitu. Nah, nantinya ketika dijual gitu, otomatis piutang itu juga akan meningkat. Banyak orang yang melakukan misalkan pembayaran secara angsuran gitu. Nah, otomatis nanti kan dikeluarkan piutang nih, piutang yang harus ditagih gitu kan. Nah, piutangnya pasti akan banyak, akan ada biaya-biaya piutang di situ kan. Piutang pasti akan meningkat. Seperti itu ya. Jadi dari segi aset-asetnya pun juga akan meningkat gitu. Ataupun misalnya aset tetap, misalkan ternyata harus tambah pabrik gitu, atau harus tambah peralatan gitu kalau mau meningkatkan penjualan, karena kan berarti penjualan atau produksinya itu di masa yang akan datang semakin besar nih, berarti dia butuh alat yang memang bisa menambah penjualannya gitu ya, tambahan alat seperti itu. Nah, kemudian ada dana spontan. Nah, dana spontan ini biasanya berupa utang dan pajak. Nah, kita mau meningkatkan penjualan gitu ya, perusahaan yang mau meningkatkan penjualan itu kan sebenarnya untuk mendapatkan pendapatan yang berlebih juga gitu kan, mau menghasilkan laba yang berlebih juga. Nah, otomatis labanya nanti akan lebih tinggi. Nah, kalau laba lebih tinggi, pasti akan ada pajak yang harus dibayar juga secara berlebih gitu kan. Jadi nggak akan sama pajak yang dibayarkan saat ini dengan yang akan datang kalau memang perusahaan itu mau meningkatkan penjualannya gitu. Nah, ini harus diperhatikan juga ya. Upahnya tagihan upah ya atau gaji karyawan juga akan lebih tinggi. Nah, otomatis juga akan lebih banyak pajak yang harus dibayar gitu. Karena kayak kita mau meningkatkan penjualan, mungkin akan ada aktivitas ekstra atau ada tambahan aktivitas gitu. Otomatis upahnya juga harus dinaikkan seperti itu kan. Nah, itu juga harus ada pajak yang harus dibayar. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya, akan ada dana-dana spontan. Kalau kita mau membutuhkan pendanaan tambahan atau additional funds needed. Kemudian ada tambahan laba ditahan gitu.
Nah, di sini juga kebijakan perusahaan apakah mau meningkatkan laba ditahan atau menurunkan laba ditahan gitu. Jadi kan sebenarnya laba ditahan itu gunanya untuk operasional perusahaan selanjutnya kan gitu. Nah, kira-kira untuk AFN gitu ya, atau disingkatnya AFN ya. AFN ini kita benar-benar menggunakan laba ditahan keseluruhan atau tidak gitu. Atau kita harus banyak menggunakan dana eksternal gitu. Kalau memang ternyata kita mendapatkan sumber pendanaan eksternal. Nah, itu hal-hal yang harus diperhatikan ya ketika kita memang membutuhkan tambahan pendanaan. Jadi ada peningkatan aset, baik aset lancar maupun aset tetap. Kemudian akan ada dana spontan gitu ya, atau nama lainnya di sini sebenarnya spontaneous liabilities. Kemudian ada tambahan laba ditahan gitu. Apakah menggunakan keseluruhan pendanaan dengan laba ditahan atau dengan menurunkan laba ditahan, seperti itu. Nah, mungkin untuk video kali ini kita cukupkan saja pembahasan terkait dengan peramalan dan perencanaan keuangan. Semoga teman-teman paham, dan juga apabila ada pertanyaan dan atau ada yang didiskusikan, silakan chat di kolom komentar. Oke, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menyimak. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.